Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Cinta Dua Pilihan dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru serta menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Ibu Intan dirinya sedang menunggu kedatangan Vano, yang dimana saat ini Ibu Intan pun terlihat dirinya berbelanja begitu sangat banyak untuk kebutuhannya, yang dimana saat ini terlihat jika Ibu Intan pun begitu sangat bahagia karena hari ini akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Vano, yang dimana saat ini mereka berdua pun terlihat begitu sangat bahagia ya guys. Dan saat itu juga Vano pun langsung menolong Ibu Intan membawa barangnya tersebut, dibawa masuk ke dalam mobilnya, yang dimana saat itu Tante Yola tidak sengaja melihat keberadaan Vano dan juga Ibu Intan, yang dimana saat itu akhirnya Tante Yola pun langsung menghampiri mereka berdua, dan Tante Yola pun begitu sangat terkejut ketika melihat Vano mengangkut barang Ibu Intan ke dalam mobilnya, yang dimana saat itu Tante Yola pun mengatakan kepada Vano apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Vano. Kenapa Vano mau melakukan hal ini padahal Vano adalah anak pengusaha kaya raya dan juga Vano dokter yang sangat disegani oleh semua dokter. Dan saat ini terlihat jika Ibu Intan pun begitu sangat tidak senang ketika melihat Tante Yola mengatakan hal seperti itu. Dan Tante Yola pun mengatakan jika Vano tidak pantas mengangkat barang seperti itu. Dan Vano pun saat itu mengatakan kepada Tante Yola jika dirinya melakukan itu semua karena ingin menolong Ibu Intan. Dan dirinya pun melakukan itu semua tanpa paksaan dari siapapun. Namun tetap saja Tante Yola saat itu merasa tidak terima jika Vano harus diperlakukan seperti pembantu oleh Ibu Intan. Dan saat itu juga Tante Yola langsung mengajak Vano untuk pergi dari tempat tersebut dan jangan pernah membantu Ibu Intan lagi. Namun saat itu Vano pun menolak ajakan dari Tante Yola tersebut karena dirinya ingin mengantarkan Bu Intan pulang. Sedangkan saat itu Ibu Intan pun mengatakan kepada Tante Yola, untuk apa Tante Yola pun mengatur kehidupan Vano? Bukankah Bu Yola sudah mengusir Vano dari rumahnya? Yang dimana saat itu Tante Yola pun semakin kesal kepada Ibu Intan karena dirinya kini telah berani mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Dan setelah itu terjadilah saling tarik menarik, yang dimana saat itu Tante Yola menarik Vano untuk mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Sementara itu Ibu Intan tetap menahan Vano untuk tetap bersama dengan dirinya. Dan Tante Yola yang keras kepala ya guys, dirinya pun terus menarik tangan Vano sambil mengatakan supaya mereka cepat pergi dan Vano pun jangan pernah menemui Ibu Intan lagi. Dan saat itu juga terlihat jika Tante Yola pun begitu sangat emosi kepada Ibu Intan, yang dimana saat itu Ibu Intan masih saja tetap menahan Vano untuk tidak pergi bersama dirinya. Dan sementara itu setelah dirinya menarik Vano, tiba-tiba saja tangan Tante Yola pun terserempet mobil. Dan sehingga saat itu dirinya pun kehilangan kendali yang mengakibatkan dirinya pun jatuh ya guys. Dan saat itu juga Vano pun begitu sangat terkejut dengan kejadian tersebut dan langsung membangunkan Tante Yola. Dan begitu pun juga dengan Ibu Intan, dirinya pun merasa tidak menyangka jika akan terjadi hal seperti ini. Yang dimana saat itu Tante Yola terlihat tidak sadarkan diri karena saat itu tubuhnya terserempet mobil. Dan setelah itu Vano pun langsung membawa Tante Yola ke rumah sakit karena dirinya khawatir jika terjadi apa-apa kepada Tante Yola. Dan saat itu juga terlihat begitu sangat banyak orang yang melihat kejadian tersebut. Dan sementara itu Tante Yola yang kini sudah sadarkan diri merasa begitu sangat kesakitan ya guys karena dirinya terjatuh sehingga membuat Tante Yola pun sakit di bagian pinggangnya, yang dimana saat itu terlihat jika Vano pun begitu mencemaskan keadaan Tante Yola. Sementara itu Tante Yola yang saat ini
memanfaatkan keadaan yang dimana saat ini dirinya akan berpura-pura merasa kesakitan supaya Vano pun bersimpati kepada dirinya dan lebih memilih mengantarkan Tante Yola pulang dibandingkan harus ikut bersama dengan Intan, yang dimana saat itu dirinya pun sengaja melakukan itu semua dan supaya dirinya pun membuktikan kepada Ibu Intan jika dirinya pun bisa membuat Vano pun luluh kepada dirinya. Dan saat itu akhirnya Vano pun mengantarkan Tante Yola pulang karena dirinya merasa khawatir dengan kondisinya saat ini. Sementara itu Vano harus rela meninggalkan Ibu Intan karena dirinya tidak mau jika Tante Yola nanti semakin marah kepada dirinya. Nah guys, yang dimana saat ini Ibu Ira pun meminta kepada Ibu Nova supaya dirinya tidak mengancam Sukma untuk segera hamil. Karena saat itu Ibu Ira pun begitu sangat sedih ketika dirinya mendengar perkataan dari Bu Nova yang mengatakan jika Bu Nova memberikan waktu selama 3 bulan kepada Sukma untuk mendapatkan seorang anak. Dan saat itu juga Ibu Ira pun mengatakan kepada Bu Nova jika Bu Nova tidak bisa seenaknya mengatakan hal seperti itu karena mempunyai seorang anak itu adalah titipan dari Allah. Jadi dirinya tidak bisa secepat itu memprediksi jika harus Sukma melakukan program kehamilan, yang dimana saat itu Bu Nova pun mengatakan dirinya tidak mau jika Aksa tidak mempunyai keturunan. Dan saat itu Bu Nova pun mengatakan kepada Sukma jangka waktu 3 bulan Sukma harus segera hamil, dan jika tidak terbukti kalau Sukma hamil maka dirinya harus bersedia untuk menceraikan Aksa. Sementara itu Sukma yang saat ini pun begitu sangat terkejut mendengar perkataan dari Bu Nova dan dirinya pun berpikir mana mungkin dirinya bisa hamil anak Aksa, sedangkan selama ini Aksa pun belum pernah sama sekali menyentuh dirinya. Namun sebenarnya Sukma pun begitu sangat ingin mengungkapkan semua perasaannya di depan Bu Ira, tapi dirinya takut jika Ibu Ira pun akan merasa dirinya yang begitu sangat bersalah dengan pernikahannya bersama dengan Aksa. Dan saat itu Ibu Ira pun mengatakan kepada Sukma apakah Sukma saat ini bahagia, yang dimana saat itu Sukma pun dengan berat hati mengatakan jika dirinya begitu sangat bahagia menikah dengan Aksa. Dan Sukma pun mengatakan lagi jika pilihan Ibu Ira memang tidak pernah salah karena Bu Ira memilihkan orang yang tepat, yaitu Aksa. Walaupun sebenarnya Sukma ingin sekali menceritakan jika Aksa menikahi dirinya hanya ingin sekedar balas dendam saja. Namun dirinya tidak mau jika Ibu Ira semakin sakit hati dan menanggung semua beban yang telah didengarnya. Dan saat itu juga Ibu Ira pun mengatakan jika dirinya meminta maaf kepada Sukma. Andai saja waktu itu dirinya tidak meminta Sukma untuk menikah dengan Aksa, pastinya hari ini Sukma sudah bahagia bersama dengan Fatir. Dan saat itu Bu Ira pun mengatakan jika saat dirinya meminta Sukma untuk menikah dengan Aksa, Ibu Ira saat itu tidak mempunyai pilihan lain. Dan seandainya saja jika Fatir tidak hilang ingatan, pastinya mereka berdua sudah menjadi suami istri. Yang dimana saat ini Sukma pun sengaja mendatangi Aksa, dan saat itu juga Sukma mengatakan kepada Aksa apa yang dimaksud Aksa jika dirinya akan mempunyai adik kepada Zahra. Dan saat itu juga Aksa pun mengatakan kepada Sukma jika dirinya jangan terlalu GR ketika mendengarkan Aksa mengatakan hal seperti itu, karena sampai kapanpun Aksa tidak akan pernah bisa mencintai Sukma karena pernikahan mereka hanya sekedar balas dendam saja. Sukma yang saat itu mengatakan kepada Aksa apakah Mas Aksa tidak mempunyai sedikit rasa untuk memperbaiki rumah tangga mereka seperti rumah tangga pada umumnya, dan apakah Mas Aksa bisa melupakan kejadian yang telah terjadi di antara mereka dan bisa membina rumah tangga yang begitu bahagia bersama dengan Sukma. Namun sayangnya saat itu Aksa mengatakan kepada Sukma jika Sukma jangan pernah bermimpi untuk bisa bahagia bersama dengan Aksa.
karena sampai kapanpun Aksa akan tetap membalaskan dendamnya kepada Sukma. Walaupun Aksa tidak bisa melepaskan Sukma karena dirinya sengaja melakukan itu semua supaya membuat Sukma pun menderita, yang dimana saat itu Sukma pun meneteskan air mata ketika dirinya mengatakan jika Aksa tidak akan pernah bisa menjadi suami yang baik untuk Sukma dan dirinya pasti akan tetap membalaskan dendamnya. Sukma pun begitu sangat terpukul dan sedih, padahal dirinya sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Aksa. Namun sepertinya di pikiran Sukma jika Aksa tidak akan pernah berubah dan pastinya akan semakin membuat hidup Sukma pun merasa semakin menderita. Nah guys, bagaimanakah kelanjutannya? Akankah Sukma menerima tantangan dari Bu Nova yaitu akan bercerai dengan Aksa? Atau malah sebaliknya dirinya akan tetap bertahan dengan Aksa dalam keadaan dirinya selalu tersakiti? Nah guys, untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus sinetron ini yang selalu tayang setiap hari hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan jangan lupa juga pantengin terus di channel Mimin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.